Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 14. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, suara raungan di celah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan embusan angin yang bertiup di langit 9 semakin kencang. Seolah-olah mengejutkan semua sosok yang berada di lantai 9 saat ini. Semua orang yang melihat celah itu mundur menjauh ke arah tempat terjauh dari celah yang terdistorsi di kehampaan. Duar! Tiba-tiba celah gelap di kehampaan itu langsung dipenuhi dengan cahaya. Dan sinar cahaya yang sangat kuat seketika meledak, menutupi hampir area 1000 kaki yang membuat celah di kekosongan itu menyebar. Sinar cahaya yang mengerikan itu seperti lubang di langit, dan energi yang kuat mengalir keluar dari celah tersebut. Bahkan dari jarak 10.000 meter, Anda dapat merasakan seberkas cahaya yang menyelimuti dari celah di kehampaan, yang penuh dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat, dan kekuatan pembangkit tenaga abadi macam apa yang sedang bertarung saat ini? Ekspresi keheranan yang luar biasa muncul di matanya. Hampir 1000 meter ini dipenuhi dengan sinar yang begitu kuat, membuat pupil semua orang menyusut dan bergetar, karena tidak ada yang mengira mereka bisa bertahan di bawah sinar ini. Ini setidaknya langkah ke-7 atau bahkan langkah ke-8 dari pertempuran antara pembangkit tenaga abadi Kaisar. Saya tidak berharap bahwa warisan Raja Iblis Tianhe akan menarik pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk merebutnya. Sepertinya kali ini kita bahkan tidak akan mendapatkan sepotong kue untuk kita. Melihat tingkat pertempuran ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan kecewa di hati mereka. Dan suara membosankan bergema di seluruh lantai 9. Namun pada saat ini, ekspresi muram di wajah Yonghe tampaknya sudah terlalu lama tidak tertahankan. Ketika melihat cahaya mengalir, ini adalah formasi awan yang mengubah langit, yang dilemparkan dari istana dewa berburu yang jauh. Namun kali ini, nafas Yonghe juga sangat menipis, tetapi baginya, nafas ini harus dilawan. Dan avatar ini mungkin tidak begitu penting. Tetapi jika avatar ini benar-benar diambil oleh Xiaoyan, itu pasti akan menjadi iblis dalam dirinya. Jadi bagi Su Hou, avatar ini tidak bisa dilepaskan. Tentu saja, dia juga ingin menggunakan pukulan ini untuk mengetahui kebenaran permaisuri sekarang. Setelah beberapa saat, dia mendengar jeritan melengking datang dari bawah cahaya. Melihat suara itu, dia melihat bahwa armor dewa palsu pada sosok 817 juga tampaknya telah mencapai batasnya, dan armor itu runtuh di bawah seluruh cahaya itu. Tubuh dan daging di bawah baju besi itu terbuka. Ketika pertahanan baju besi dewa palsu menghilang, tubuh dan daging yang terpapar di bawah cahaya dan tidak memiliki perlawanan sama sekali, sehingga dapat menghancurkan tubuhnya. Kecepatan penghancuran tubuhnya juga sangat cepat, sehingga menjadi abu terbang di bawah cahaya. Dan pada akhirnya, seluruh tubuh dihancurkan menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Yonghe agak gelap saat ini, dan dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Jika dia menunda lebih lama lagi, avatarnya akan diambil olehnya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan bahwa 817 juga ada di antara mereka, yang akhirnya menyebabkan kematiannya di tangan Su Hou. Kasihan. Sama seperti Yonghe sedang mencari jejak sosok Xiaoyan dalam cahaya. Dan sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya.
Siapa kamu? Yonghye terkejut saat ini. Dia seharusnya memiliki banyak harta, tetapi dia bisa hancur olehmu. Suara samar bergema di benak Yonghye lagi, yang menyebabkan kulit Yonghye berubah secara dramatis. Siapa kamu? Kita tidak memiliki kebencian. Mengapa kamu seperti ini? Teriak Yonghye dengan suara yang dalam. Mereka semua bekerja sama dengan Taishu untuk berurusan dengan saya. Dan mereka tidak memiliki dendam terhadap saya sama sekali. Jadi, membunuh saya dan juga mengatakan bahwa Anda dan saya tidak memiliki dendam. Namun, saya hanya ingin membunuh Anda dan harus membunuhmu. Suara itu terus terdengar perlahan. Dan pupil Yonghye tiba-tiba menyusut. Karena saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya sudah tidak dapat diangkat lagi. Ini jelas karena permusuhan yang kamu tunjukkan padaku dulu. Sungguh, ketika saya pertama kali datang ke dunia nyata Xuan Yin, saya diurus oleh istana dewa berburu Anda. Jadi, saya benar-benar harus melacaknya kembali. Karena permusuhan ini dibuat oleh Anda terlebih dahulu. Jadi, ternyata karena itu pasti salah paham. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama Istana Dewa Berburu. Sebenarnya, saya harus bergandengan tangan untuk berurusan dengan Taishu. Tetapi, Anda dan saya tidak memiliki kebencian. Mengapa melakukan ini? Yonghye melanjutkan. Maaf, bukan tidak mungkin. Karena Anda dengan tulus meminta maaf. Tetapi tubuh ini harus menjadi hadiah permintaan maafmu. Dalam pikiran Yonghye, suara itu terus berdering. Dan Yonghye saat ini melihat sinar cahaya yang bergejolak di celah itu. Tetapi di kekosongan, tampaknya tidak memiliki efek apapun. Suara di benaknya terus terdengar, yang berarti sinar itu tidak melukai Xiaoyan saat ini. Dan karena penjarahan masih berlangsung, bahkan tidak pernah berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa bertahan tanpa tubuhku? Yonghye berkata sambil tersenyum masam. Bukankah benar bahwa istana dewa berburu dan tubuh ini hanyalah tiruan darimu? Jangan terlalu pelit. Suara di benaknya terdengar lagi. Dan begitu kata-kata itu keluar, sosok Yonghye tiba-tiba membeku. Dan pada saat yang sama, Dewa Suho tergantung di udara di istana dewa berburu. Dan saat ini Suho terkejut. Bagaimana dia tahu ini avatarku? Suho mengerutkan kening dan terlihat sangat malu saat ini. Aku memang dari istana dewa berburu, tapi Suho adalah raja istana kami. Apa yang kamu bicarakan? Yonghye menjawab setelah jeda. Jelas, dia pikir tidak mungkin Xiaoyan mengetahuinya. Kemungkinan besar dia ingin menipunya dengan kata-kata. Dan tepat ketika Yonghye berbicara, tangannya perlahan terangkat tak terkendali. Dan kemudian terentang ke udara. Dan jubah lengan bajunya melambai tiba-tiba. Dan retakan di kekosongan tiba-tiba menghilang. Tubuh fisik ini sangat berbakat. Dan itu hanya mengisi kekosongan avatar saya. Jadi, terima kasih banyak. Dengan suara menderu, celah di kekosongan mulai tertutup. Dan sinar cahaya itu menghilang. Namun pada saat ini, sosok di bawah cahaya terlihat. Masih mengenakan baju besi dewa palsu. Dengan ringan menyentuh pelindung kepala. Dan pelindung itu perlahan menghilang. Bahkan jika Xiaoyan menunjukkan wajah kepada Yonghye di bawah pelindung kepalanya, itu membuat Yonghye bingung karena wajah ini persis sama dengannya. Itu bahkan membuatnya tercengang sejenak. Dan dia bertanya-tanya, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Mata Xiaoyan menatap Yonghye, seolah-olah matanya bisa menembus Yonghye secara langsung.
dan dia bisa melihat istana perburuan dewa di belakang area ketiadaan yang luas. Suho berdiri di kekosongan. Keduanya seolah melihat orang yang sama persis melalui penglihatan mata avatar itu. Wajah Suho suram. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia hanya bisa melihat situasi saat ini melalui klon Yonghe. Adapun tubuhnya, dia benar-benar di luar kendali, yang berarti bahwa Xiaoyan telah mengambil setidaknya 80% dari tubuhnya. Itu hanya masalah memeras jiwanya keluar dari tubuh kedagingannya sehingga dia bisa sepenuhnya menepati tubuh kedagingan itu. Maka perampasan rumah akan dianggap sukses nyata. Hari ini, jika kamu berani mengambil tiruanku, maka istana dewa berburu akan melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, Suho tampaknya tahu bahwa menutup-nutupi tidak ada gunanya. Dari ketekunan di mata Xiaoyan, Suho mengerti bahwa Xiaoyan memiliki kepastian mutlak, dan dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dan dia tidak mau untuk memperhatikan kebohongannya. Jangan pelit, itu hanya tiruan. Tidak ada gunanya mengambil seluruh istana berburu untuk ini. Kamu harus berpikir jernih. Xiaoyan keluar perlahan. Inilah yang dilihat dan didengar Suho melalui Yonghe, mengkloning layar terakhir. Kegelapan digantikan dan sambungan sudah terputus. Klon Yonghe sepenuhnya diambil alih oleh Xiaoyan saat ini.